Hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi dibanding tokoh-tokoh lainnya. Apakah ini membuat Gerindra yakin untuk mengusung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan seberapa besar peluang Prabowo nantinya? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas, kemudian ada juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hasan Baras, serta Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Bung M. Kodari nanti akan bergabung bersama kita. Saya mau ke Pak Haikal dulu. Pak Haikal, ini ada pernyataan dari Persaudaraan Alumni 212 bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak perlu maju kembali. Pak Haikal, bisa mendengar suara saya? Pak Haikal? Oke, tampaknya ada masalah komunikasi dengan Pak Haikal Hasan. Saya ke Pak Supratman terlebih dahulu kalau seperti itu. Jadi dasar untuk kemudian dalam Rapimnas kemarin meminta Prabowo Subianto kembali jadi Ketua Umum Gerindra, apa Pak? Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa rapat pimpinan nasional kemarin itu kan memang menjadi agenda yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra setiap tahun ya. Dan itu yang diamanatkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Dan konsolidasi internal nanti setelah Rapimnas ini kan akan ada kongres yang akan dilakukan. Tapi karena berhubung tadinya kan perencanaan untuk melakukan itu dia akan dilakukan secara langsung ya. Tetapi karena kita mengalami sebuah pandemi, akhirnya ini sesuatu hal yang baru bagi kita di Partai Gerindra. Terakhir kalau tidak salah yang melakukan Munas itu kan Partai Amanat Nasional ya, sebelumnya juga dengan Partai Demokrat itu sudah melakukan itu. Nah, dalam hal ini kemarin kebetulan kan memang semua dukungan DPD seluruh Indonesia yang mewakili suara-suara dari Dewan Pimpinan Cabang maupun pimpinan anak cabang dan ranting itu menginginkan kembali Pak Prabowo itu memimpin Partai Gerindra. Pertimbangannya jelas bahwa Pak Prabowo itu kan adalah berkat bagi kami semua keluarga besar dari Partai Gerindra. Jadi mau tidak mau apa yang menjadi harapan di Partai Gerindra, mau tidak mau Pak Prabowo pasti menerima semua amanah sepanjang itu betul-betul memang dikehendaki oleh para kader. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Pilpres memang itu menjadi salah satu tuntutan dari para kader-kader dari Partai Gerindra. Namun demikian, kita sebenarnya saat ini terlalu prematur untuk kita bicara soal Pilpres. Kita tahu persis bahwa saat ini kan pemerintahan ini belum cukup setahun. Bagaimanapun Partai Gerindra dan Pak Prabowo sekarang ada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu ada semacam kesantunan politik ya, dalam hal ini adalah menyangkut soal etika politik. Kita sementara lagi berjuang soal pandemi dan waktu Pilpres itu kan masih cukup lama, tahun 2024 yang akan datang. Nah, fokus konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra saat ini adalah yang pertama, kenapa penting untuk ada Rapimnas, kemudian meminta Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden kembali dari kader-kader kita. Yang pertama adalah agenda utama kita adalah bagaimana kemudian dalam pilkada serentak tahun 2020, kemudian juga pilkada tahun 2022 dan 2023, itu nanti yang menjadi konsentrasi kami sebelum kemudian masuk ke dalam proses Pilpres yang akan datang. Tadi Anda menyatakan bahwa proses Pilpres masih panjang, ini seolah-olah sudah tahu apa yang akan saya tanyakan kepada Pak Haikal. Tapi sebelum saya ke Pak Haikal, saya tanya lagi Pak Supratman. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo lagi yang didapuk menjadi ketua umum lagi, apakah artinya di Partai Gerindra regenerasinya tidak jalan, Pak Supratman? Tidak seperti itu. Tapi kan kita tahu persis bahwa dari sisi kepemimpinan leadership ya yang dimiliki oleh Pak Prabowo, sepanjang itu beliau bersedia dan diminta oleh kader, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi bukan berarti Pak Prabowo itu sudah menghasilkan, ada namanya kalau sistem kaderisasi di Partai Gerindra itu karena namanya GMD.
Mhm. Gerindra masa depan. Itu udah puluhan ribu setiap saat beliau lahirkan kader-kader dalam pembinaan menyangkut soal regenerasi di internal Partai Gerindra. Jadi kami punya sekolah-sekolah Oke, untuk tapi belum ada kegiatan yang partai cocok politik. jadi ketua umum baru ya? Bukan soal ada yang cocok atau tidak, tapi ini soal kebutuhan internal Partai Oke. Gerindra bahwa kita butuh Pak Prabowo untuk tetap menjadi ketua umum dalam rangka untuk melakukan konsolidasi Baik. internal, menyatukan semua yang ada di dalam internal Partai Gerindra, Mbak Sofi. Pak Haikal, tadi sempat terputus. Ini ada pernyataan. Sudah bersama kami kan Pak Haikal? Sudah. Ya, melalui sambungan telepon sekarang ya. Zoom. Iya tadi ada permasalahan. Begini, ada pernyataan dari Persaudaraan Alumni 212 bahwa Ketua Umum Partai Gerindra / Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak perlu maju kembali menjadi Capres 2024, lebih baik ada sosok baru. Penjelasannya untuk pernyataan ini apa Pak Haikal? Begini, pertama saya mau flashback sedikit. Apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Perjuangan kita dari Aceh sampai Papua dengan seluruh elemen 212 yang tergabung di dalamnya, dengan semua ormas yang ada di dalamnya, pada waktu itu kita berjuang sampai belum pernah terjadi dalam sejarah bahwa kita mengumpulkan dana recehan dari setiap umat yang hadir. Terkumpullah berkarung-karung untuk kita persumbangkan untuk kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Dan begitu yakinnya kita, sampai keyakinan kita dipupuskan oleh keputusan MK yang sangat kontroversial, keputusan Bawaslu, KPU yang sangat kontroversial, di mana kita sedang dalam perjuangan untuk menuntut keadilan. Akhir kata yang ingin saya sampaikan sebelum berlanjut adalah kami telah melakukan survei, riset. Apakah Anda percaya dengan KPU? Jawabannya adalah 91% tidak percaya lagi dengan KPU Bawaslu. Saran saya, saran kami, sebelum menetapkan siapa yang akan diusung kembali, perbaiki dulu sistem KPU dan Bawaslu agar Pilpres nanti berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pencalonan ini dari sisi etika politik kurang etis. Beliau itu sudah menjadi Menteri Pertahanan. Dan kami dari 212 tidak ambil pusing dengan posisi itu. Silahkan saja. Bahkan kami berpikir, memang selain Pak Prabowo, siapa yang pantas untuk menduduki itu? Mungkin tidak ada jawaban, yang paling pantas memang Pak Prabowo. Namun, untuk ke depan, apabila Pak Prabowo kembali, maka kita tuh mulai berpikir, apakah regenerasi berjalan? Apakah tidak ada calon yang lain? Apakah penuh keyakinan kembali bisa seperti itu? Oke. Apakah mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat? Begini, Pak Haikal begini, kalau tadi poin Ya. pertama Anda soal KPU Bawaslu itu untuk dialog yang lain, tapi saya spesifik ingin soal Pak Prabowo Subianto. Tadi dalam pernyataan Anda, di awal Anda menyatakan bahwa PA 212 ini sudah berbuat banyak untuk Prabowo Subianto. Nah, lalu kemudian Anda menyatakan bahwa apa iya harus Prabowo lagi begitu. Jadi saya jadi bertanya-tanya, apakah kemudian penolakan terhadap pencapresan Prabowo Subianto ini benar-benar karena sudah dipikirkan untuk kebaikan masyarakat secara umum atau sebenarnya PA 212 sakit hati? Oh enggak ada yang sakit hati. Kita bantu bukan sakit hati kepada Pak Prabowo tentunya. Kan saya udah eliminir dengan kata-kata, memang selain Pak Prabowo ada yang pantas untuk sebagai Menteri Pertahanan, beliau putra terbaik untuk duduk sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Putra terbaik, ya. Dan beliau telah menjadi bagian daripada pemerintah Pak Jokowi, kita hormati keputusan itu. Yang saya maksud kita sudah berjuang dengan penuh keyakinan, tiba-tiba keyakinan itu hilang, pupus ketika kita mendengar KPU, Bawaslu, MK sepakat rame-rame untuk memenangkan di saat klaim kita tidak digubris. Tunggu, pernyataan Anda berbeda dengan pernyataan Pak Slamet Ma'arif yang spesifik menyatakan Pak Prabowo tidak perlu maju lagi. Ini bukan soal urusan KPU dan Bawaslu. Tidak berbeda. Saya katakan itu sebagai pengantar. Tidak berbeda. Saya katakan, apakah tidak ada calon yang lain? Itu yang saya katakan. Kalau jalan
kalau berjalan seperti ini lagi, maka tidak terjadi regenerasi yang baik. Sebentar, begini, Pak Slamet Ma'arif juga menyatakan ada hal yang sulit dilupakan oleh alumni 212 dari sikap Prabowo. Apa dong maksudnya? Ulangi, Mbak. Pak Slamet Ma'arif sempat menyatakan juga ada hal yang sulit dilupakan oleh alumni 212 dari sikap Prabowo. Ya, beberapa hal memang sulit kita lupakan gitu ya. Karena kita sedang berjuang, lagi di ujung kemenangan, beliau tiba-tiba mundur. Oke. Ya, untuk tidak melanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lagi diajak berbicara, diajak diskusi untuk pilihan berikutnya. Walaupun kita menghormati dan kita menyetujui pilihan beliau, kita menghormati untuk masuk ke dalam jajaran kabinet. Begitu. Itu mungkin yang tidak bisa kita lupakan. Tapi itu sudahlah berlalu. Tapi itu tidak bikin sakit hati ya? Mbak Sofi. Halo. Iya, Pak Supratman ya? Sedikit ya, saya boleh menyambung sedikit. Tentu keluarga besar Partai Gerindra dan seluruh partai pendukung di pemilu yang lalu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman seluruh elemen, termasuk alumni 212 ya dalam proses kontestasi yang sedang berlangsung. Namun demikian tentu kan Pak Prabowo juga menyatakan dan mengikuti semua prosesnya hingga akhir. Sampai kemudian seluruh upaya itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita tahu persis bahwa fragmentasi di antara seluruh elemen masyarakat itu kan luar biasa terpecahnya. Nah, ini butuh sebuah jiwa besar ya, jiwa besar dan keneragawanan yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Bahwa ayo kita bersama-sama, tapi saya ingin meyakinkan satu hal, bahwa Pak Prabowo tidak meninggalkan siapa-siapa. Pak Prabowo hari ini tentu dalam posisi di dalam pemerintahan. Baik. Dan beliau pasti tidak akan pernah melupakan jasa-jasa. Tidak akan meninggalkan siapa-siapa. Tapi sebelum saya ke Pak Haikal, saya mau tanggapan dulu dari Bung Kodari. Bung Kodari, kalau kemudian ada dinamika seperti ini, apa sih yang Anda baca? Ya, saya kira wajar ya. Jadi koalisi Pilpres itu memang selama ini kalau kita lihat, begitu Pilpresnya selesai, biasanya juga berubah. Karena konstelasi politik pada saat pencalonan dengan konstelasi politik ketika membentuk pemerintahan itu berbeda. Dan saya kira itu yang salah satu yang membuat kenapa Pak Haikal dan teman-teman 212 pada hari ini kelihatannya memberikan pendapat yang berbeda terhadap wacana pencalonan Pak Prabowo ya. Saya kira secara ideologis teman-teman 212 mungkin merasa bahwa Pak Prabowo sudah berbeda jalan dengan teman-teman tersebut ya, karena sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Di sisi yang lain bisa juga teman-teman itu punya hitungan atau kalkulasi bahwa kalau bicara 2024 maka dengan situasi dan kondisi yang sudah berubah, maka peluang calon di luar Pak Prabowo itu lebih besar. Nah, kalau boleh memberikan informasi per hari ini, sebetulnya calon presiden dengan peluang paling besar untuk maju ya dan untuk menang masih Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo yang paling berpeluang maju dan menang adalah karena pertama Pak Prabowo itu pendiri dan ketua umum Partai Gerindra, dan tadi mendengar penjelasan dari Pak Supratman, kecenderungan dari pengurus daerah itu masih mengerucut kepada Pak Prabowo. Dan saya sangat memahami kalau teman-teman Gerindra menunjuk Pak Prabowo lagi. Karena pertama ya beliau jelas pendiri partai ini, kemudian partai ini naik dan turunnya besarnya juga sangat berkorelasi dengan popularitas Pak Prabowo. Dan sampai hari ini sekalipun ada figur-figur seperti katakanlah Sandiaga Uno, kemudian sekarang barangkali ada Menteri KKP di Prabowo dan ada Wagub DKI Jakarta yaitu Ariza Patria. Yeah. Semuanya popularitasnya belum setinggi Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo yang paling bisa mendongkrak suara partai. Dan teman-teman ini tentu berkepentingan dengan kenaikan suara partai di tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan di sisi yang lain sekali lagi beberapa survei
walaupun kemarin ada salah satu survei mengatakan ada tren elektabilitas Prabowo menurun, Ya, ya tetap Pak Prabowo itu surveinya nomor 1. Jadi oke. dari segi kepartaian mudah untuk maju, tinggal butuh salah satu partai saja di DPR untuk memenuhi syarat 20%, dan ya sampai sekarang, sampai hari ini surveinya paling tinggi. Jadi sebetulnya dari kacamata politik, kalkulasi politik yang menjadi hitungan teman-teman di Gerindra itu sangat wajar. Tetapi kalkulasi Pak Haikal dan kawan-kawan mungkin tidak semata-mata Nah, itu dia. kalkulasi survei atau politik lagi, tapi kalkulasinya adalah posisi ideologis Pak Prabowo. Itu dia, kalau kemudian sudah ada pernyataan seperti yang dikeluarkan oleh PA 212 yang tadinya bahkan masuk dalam tim pemenangan Prabowo Subianto, tapi sekarang menyatakan jangan Prabowo deh, yang lain aja deh. Nah, kira-kira nanti bagaimana caranya untuk mengumpulkan dukungan kepada Prabowo? Dijawab oleh Bung Kodari sesaat lagi, jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam.